Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Pakaya, kelas A dengan NIM 8314211036. Baik, di video ini saya akan menjelaskan materi tentang P3K, tugas mata kuliah PPC. Baik, langsung saja ke materi. P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan adalah suatu upaya atau perawatan sementara terhadap korban kecelakaan. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada korban, mencegah atau mengurangi rasa takut dan gelisah, serta mengurangi bahaya yang lebih besar. Kecelakaan bisa terjadi di mana saja, seperti di rumah, di jalan, di sekolah, di tempat lapangan, kolam renang, tempat rekreasi, dan lain sebagainya. Nah, saat terjadi kecelakaan, korban dapat meninggal seketika, pingsan, luka berat, dan luka ringan. Bagi korban yang masih hidup, tentu memerlukan pertolongan yang secepatnya. Saat kondisi tersebut, peran P3K sangat dibutuhkan sebelum dokter datang. Bila pertolongan pertama tersebut dilakukan dengan benar, maka nyawa korban kecelakaan tersebut bisa tertolong. Sebaliknya, jika dilakukan secara sembarangan dan salah, justru bisa membahayakan korban sehingga mengakibatkan kematian. Maka dari itu, pentingnya mengetahui cara melakukan pertolongan pertama kepada orang yang mengalami kecelakaan. Nah, sebelum kita melakukan P3K atau pertolongan pertama pada korban kecelakaan, ada baiknya kita mengetahui beberapa faktor-faktor yang harus diperhatikan, yakni yang pertama, sikap apa yang harus kita lakukan saat melakukan P3K. Kemudian yang kedua, tindakan apa yang harus dilakukan saat menolong korban kecelakaan. Dan yang terakhir, kita harus menyiapkan peralatan atau perlengkapan P3K. Baik, langsung saja ke materi. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu prinsip-prinsip atau sikap saat melakukan usaha pertolongan pertama pada kecelakaan. Yaitu yang pertama, kita harus bersikap tenang dan tidak panik. Yang kedua, memberikan pertolongan dengan baik, cara yang tepat dan tepat. Yang ketiga, sebelum mengetahui berat ringannya suatu cedera yang dialami oleh korban, jangan cepat-cepat kita mengambil keputusan untuk memindahkan atau menggeser korban. Yang keempat, jika ada luka, diusahakan agar korban tidak melehinya, sebab dapat membuat korban menjadi panik. Yang kelima, setelah mendapatkan pertolongan pertama, korban sebaiknya segera dibawa ke dokter atau rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk penanganan selanjutnya. Nah, poin yang kedua yaitu tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan dalam P3K, yaitu tindakan-tindakan yang harus dilakukan saat melakukan P3K yaitu yang pertama, panggil dokter secepat mungkin. Bila dokter tak datang, langsung antar korban ke rumah sakit. Yang kedua, menghentikan pendarahan. Yang ketiga, mencegah atau mengatasi shock atau gangguan keadaan umum yang lainnya. Yang keempat, mencegah infeksi pada korban. Nah, dan kita masuk ke materi yang terakhir. Materi yang terakhir yaitu kita harus mempersiapkan peralatan atau perlengkapan P3K. Perlengkapan atau peralatan P3K yaitu yang pertama, perban, yang kedua, kasa steril, yang ketiga, plester, yang keempat, obat, dan yang kelima, pembalut segitiga, dan yang keenam, kapas, kemudian gunting, dan tidak lupa juga kita mempersiapkan jepitan. Nah, baik, itu hasil dari penjelasan
tentang materi P3K yang P3K. Baik. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.